Mengucap salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apakah kalian lebih semangat untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Pada Silvi boleh pimpin doa? Berdoa sebelum belajar. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, pada lebih baik kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Silvi. Ya Bu. Nah, Ibu akan mengajak kalian dulu ya. Mengecek kehadiran. Untuk yang pertama itu, Tresia ada nggak? Bella? Ada Bu. Silvi? Saya Bu. Novi? Oh, baiklah, sepertinya kan rajin sekali hari ini semangat semua ya. Sebelum belajar, kita menyanyi lagu nasional dulu yuk. Lagu nasional hari ini kita akan menyanyikan lagu Lalu Bandung. Semuanya boleh berdiri? Menyanyikan lagu nasional. Kalian semua tahu kan lagu Bandung? Tahu. Menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi ya. Nah, yang fokus pada pembelajaran kita yaitu perbedaan puisi dengan karya sastra lainnya. Menjelaskan materi. Perbedaan puisi itu ada 4. Ada yang tahu nggak sebelumnya puisi itu apa? Saya Bu. Ya Bella, silakan. Puisi adalah karya sastra yang berisi tentang perasaan penyair puisi itu sendiri. Ya, betul. Baik, terima kasih Bella. Kita langsung masuk pada materinya yaitu pembeda dari puisi itu ada 4. Yang pertama, aspek, bentuk, dan struktur. Yang kedua itu ada aspek bahasa dan gaya. Dan yang ketiga itu ada aspek bahasa dan fungsi. Yang terakhir ada aspek emosional dan estetis. Yang materi pertama, aspek bentuk dan struktur. Ada yang bisa membacakan? Saya Bu. Ya, Silvi. Dalam bentuk dan strukturnya, puisi cenderung menggunakan struktur yang lebih ketat, kecuali memiliki pola lima dan meter tertentu. Sedangkan prosa ditulis dalam bentuk paragraf tanpa pola lima atau meter tertentu, seperti dalam novel dan cerpen. Baik, terima kasih Silvi. Seperti yang dijelaskan di sini, kalau dalam bentuk dan strukturnya, puisi cenderung menggunakan struktur yang lebih ketat dan seringkali memiliki pola lima dan meter tertentu. Artinya dalam puisi ini dia memiliki pola lima, sedangkan dalam prosa ini dia tidak memiliki pola lima dan ditulis dalam bentuk paragraf. Seperti yang kalian tahu, novel dan cerpen. Ada yang pernah membaca novel? Saya Bu. Nah, dalam novel itu kan bentuk kalimatnya dalam bentuk paragraf, sedangkan puisi itu tidak. Jadi dia sebenarnya seperti ini. Kalian semua pernah membaca puisi kan? Selanjutnya ada aspek bahasa dan gaya. Ada yang bisa membacakan? Saya Bu. Ya, Bella, silakan. Aspek bahasa dan gaya. Puisi menggunakan bahasa yang padat dan kiasan atau figuratif seperti metafora, simile, dan simbolisme. Kata-katanya dipilih dengan cermat untuk menciptakan aspek emosional dan estetis yang kuat. Sedangkan pada prosa bahasa yang digunakan lebih lugas dan deskriptif. Dan pada karya sastra, biasanya menggunakan gaya bahasa yang formal dan semi formal untuk mengkomunikasikan ide atau argumen secara logis atau rutin. Baik, terima kasih Bella. Untuk aspek gaya dan bahasa ini, pada puisi kan dijelaskan bahwa bahasa yang digunakan lebih padat dan biasa. Artinya penggunaan bahasa dia itu lebih biasa atau
afirmatif. Nah, contohnya itu misal kayak kalian membaca puisi kan, biasanya ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang mungkin tidak pernah kalian dengar, atau mungkin dia kalimat itu sebenarnya cuma buat hiasan aja di kalimat itu untuk memperjelas atau memperindah puisi tersebut. Nah, sedangkan di prosa, bahasa itu kan lebih luas dan deskriptif. Jadi dalam puisi ini bahasanya tidak terlalu formal dan tidak terlalu lugas. Berbeda juga dengan bahasa pada karya sastra esai yang menggunakan gaya bahasa yang formal dan semi formal untuk mengkomunikasikan ide dan argumennya. Selanjutnya itu kita akan baca tentang aspek tujuan dan fungsi. Tresia boleh membacakan materinya? Boleh. Aspek tujuan dan fungsi. Tujuan pada perbuatan diri sendiri adalah untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau ide dengan cara estetis dan imajinasi. Sedangkan tujuan dari perbuatan prosa adalah untuk bercerita dan memberikan hiburan atau pemahaman tentang pengalaman manusia melalui narasi yang terstruktur. Lalu tujuan dari karya sastra agama juga menunjukkan aspek emosional bagi penonton. Baik, terima kasih Bre. Dalam tujuan puisi ini kan dibilang kalian tahu sendiri kan kalau dalam pembuatan puisi itu menggunakan perasaan dari penyair tersebut. Nah, tujuannya itu untuk mengekspresikan perasaan dan emosi atau ide yang dengan cara estetis dan imajinatif. Nah, untuk perbedaannya dengan prosa yaitu persa untuk bercerita dan memberikan hiburan saja. Nah, tujuan dari karya sastra drama ini yaitu menggabungkan aspek emosional dari penonton. Nah, dari tiga karya sastra ini kan memiliki perbedaan yang jelas ya untuk tujuan dan fungsinya. Seperti yang tadi yang ada puisi itu menggunakan perasaan, pada contoh drama itu dia hanya mengangkat aspek emosional para penonton melalui karakter yang dimainkan. Sedangkan puisi itu melalui bagaimana perasaan pembaca saat membaca puisi tersebut. Selanjutnya itu ada aspek emosional dan estetis. Kepada Nabi boleh dibacakan? Emosional pada puisi menekankan cara menciptakan resonansi emosional yang mendalam dengan pembaca melalui penggunaan bahasa yang indah dan simbolik. Sedangkan pada karya sastra drama menggabungkan aspek visual dan dialog untuk menciptakan pengalaman emosional bagi penonton. Dan pada karya prosa lebih bersifat analitis dan logis. Baik, terima kasih Novi. Seperti yang tadi dibilang bahwa pada puisi itu dia lebih cenderung pada perasaan penyair dan pembaca. Nah, berarti menentukan aspek emosional pada para pembaca, yang mana pada puisi ini menciptakan emosional yang mendalam pada pembaca melalui penggunaan bahasa yang indah. Nah, sedangkan dalam prosa dia lebih bersifat analitis dan logis. Pada drama juga menggabungkan visual aspek dan dialog seperti yang kalian tahu kan. Jadi sebenarnya kita akan mulai dengan itu. Baik, kita lanjut ya. Tadi pada aspek drama kan aspek visual dan dialog seperti yang kalian tahu bahwa pada penampilan drama itu kalian kan bisa melihat ya para karakter itu memainkan karakter mereka masing-masing, memainkan peran mereka masing-masing. Nah, masuk. Saat memainkan peran itu kita bisa melihatkan bagaimana karakter seorang tersebut dalam berperan, dalam menjalankan karakter tersebut dan kita dapat merasakan bagaimana orang tersebut menjiwai karakter tersebut. Sedangkan dalam puisi emosional ini dari perasaan kita sendiri, dengan kita membaca itu dan kita bisa memahami makna dari puisi itu akan mempengaruhi emosionalnya para pembaca. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk pada LPD
Membagikan LKPD. Jawabannya bisa ditulis di sini nanti. Untuk pemilihan soal dan jawaban, mungkin siapa yang nomor 1? Nomor 2? Nomor 2 Novi, nomor 3 Sipi, nomor 4 Bella. Boleh dikerjakan ya anak-anak? Kalau ada yang ditanyakan tadi itu, silakan. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Sudah? Yang lain sudah? Oke. Ada yang ingin maju pertama untuk memberikan jawabannya? Saya Bu. Boleh Bella maju. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu menurut Anda manakah yang lebih sulit antara membuat puisi atau prosa? Menurut saya, membuat puisi lebih sulit karena struktur yang lebih ketat, kreativitas yang lebih tinggi, penggunaan imajinasi yang lebih intensif, serta keterampilan tulisan yang lebih baik. Menurut saya sekian. Baik, terima kasih jawabannya Bella. Boleh duduk lagi. Selanjutnya Saya ada Novi, ayo maju. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu apa yang menjadi pembeda antara puisi dengan drama. Puisi menggunakan bahasa yang indah dan terikat pada rima, persajakan dan mengutamakan majas. Sedangkan drama, bahasa yang digunakan lebih menunjukkan dialog antar tokoh. Baik, silakan duduk Novi. Ada lagi yang ingin maju? Silvi boleh maju. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya, apa yang membuat puisi lebih menarik dibandingkan dengan karya sastra lainnya? Nah, yang pertama itu kepada bahasa yang padat. Puisi menggunakan kata-kata dengan sangat ekonomis. Setiap kata diberi dengan hati-hati untuk menyampaikan makna yang mendalam dan nuansa emosional. Yang kedua ada ritme dan bunyi. Puisi seringkali memiliki rima dan hal literasi yang memberikan pengalaman auditori yang menyenangkan. Ini menciptakan musik dalam kata-kata yang dapat mengunggah emosi pembaca. Lalu yang ketiga ada gaya bahasa dan metafora. Puisi yang menggunakan bahasa figuratif seperti metafora, simile, dan simbolisme untuk menyampaikan ide dan emosi yang kompleks dengan cara yang indah dan mendalam. Lalu yang terakhir ada kebebasan ekspresi. Penyair memiliki kebebasan yang lebih besar untuk bermain dengan struktur, tata bahasa, dan format. Ini memungkinkan eksplorasi yang lebih hadir dan eksperimental. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nomor 1 ya. Review yang boleh maju. nomor 1, bagaimana gaya bahasa yang digunakan pada puisi? Gaya bahasa yang digunakan pada puisi seringkali bersifat figuratif dan simbolik, yang berbagai elemen seperti metafora, simile, personifikasi, aliterasi, asonansi, dan citraan atau imaginasi. Oke, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan ini ya kan untuk menyenangkan hati kita biar kita nggak bosan dan kita nggak ngantuk.
breaking. Baik, Bu. Tangan diri mempunyai jari, tangan di bengkokkan tak tergelam, untuk menghentikan air pertama. Kaki berdua, tangan berselangan kita di pinggang kedua, dan kita bukan lagi orang teman, ayo kita Menyampaikan kesimpulan. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak materi perbedaan visi sama karya sastra lain? Saya Bu, Oke, Bella. baik Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu puisi, prosa, dan drama adalah tiga buku utama dalam sastra yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Seperti puisi memiliki struktur yang lebih teratur, prosa tidak terikat oleh aturan bait atau rima sehingga lebih bebas dan mengikuti alur cerita yang berkesinambungan, sedangkan drama ditulis dalam bentuk dialog antara karakter dan seni display dengan bentuk panggung. Baik, terima kasih Bella. Nah, kesimpulan dari materi kita itu yang disampaikan Bella sudah benar. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan yaitu setiap kategori pada masing-masing karya sastra itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, ciri-ciri tersebutlah yang membedakan pada satu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Namun, dari aspek-aspek ini membentuk spektrum karya sastra yang kaya dan beragam. Secara keseluruhan, puisi menonjolkan pada fokus penggunaan bahasa yang padat dan figuratif, serta strukturnya yang terstruktur dengan baik, yang membedakan bentuk puisi ini dengan karya sastra lainnya. Seperti yang tadi sudah kita pelajari kan, kalau dalam pembuatan puisi dan prosa itu kan memiliki gaya bahasa yang berbeda. Yang pada prosa dalam bentuk paragraf, sedangkan pada puisi tidak. Dia lebih memiliki pola rima, dan sedangkan pada drama karya sastra drama itu lebih menekankan pada penggunaan audio dan visual atau memerankan salah satu karakter. Nah, dari pembelajaran ini Ibu menyiapkan beberapa tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Pembagian LKPD 2. Ibu sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, karena ini selesai sudah pertemuan kita hari ini. Kepada Silvi boleh memimpin doa. Berdoa penutup kelas. Baiklah teman-teman sekalian, untuk waktu ini pelajaran kita iman kita, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di doa. Berdoa sesat.